Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 15 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kami masing-masing. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Kepada Saudari Jenny, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini tanggal 15 Februari berjudul Hanya oleh rahmat-Nya kita tidak binasa. Ayat inti kita terdapat di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Berbunyi demikian, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Cara Tuhan menolong mungkin kita tidak tahu, tetapi yang kita ketahui ialah Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap padanya. Alfa dan Omega, jilid 4 halaman yang ke-176. Kasih Allah bagi manusia yang sudah jatuh adalah manifestasi kasih yang khas, kasih yang lahir dari belas kasihan karena semua manusia tidak layak. Belas kasihan menyeratkan ketidaksempurnaan objek yang ditujunya. Karena dosa, maka belas kasihan digunakan secara aktif. Para malaikat memandang dengan heran dan takjub atas misi Kristus ke dunia. Mereka kagum ada kasih yang menggerakkannya untuk memberikan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Tetapi betapa remehnya manusia menganggap pembelian darahnya. Testimonies jilid 7 halaman 264-266. Mereka yang bergaul dengan kita dari hari ke hari memerlukan pertolongan kita dan tuntunan kita. Mungkin dalam keadaan pikiran yang sedemikian rupa bahwa satu perkataan yang diucapkan pada waktunya akan menjadi seperti sebuah paku pada suatu tempat yang pasti. Besok beberapa dari jiwa-jiwa ini mungkin sudah berada di tempat yang kita tidak dapat capai lagi. Bagaimanakah pengaruh kita terhadap orang-orang yang mengadakan perjalanan ini? Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 265. Allah yang kita sembah itu panjang sabar, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Sepanjang masa pintu kasihan terbuka, Roh-Nya mengajak manusia supaya menerima karunia kehidupan. Memang adalah rencana setan yang khusus membawa manusia ke dalam dosa lalu kemudian membiarkannya di sana, tak berdaya dan tanpa pengharapan, tidak berani memohon pengampunan. Tetapi Allah mengajak, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Di dalam Kristus semua jaminan telah disediakan. Semua yang membesarkan hati ditawarkan. Alfa dan Omega, jilid 3 halaman yang ke-266. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Ratapan 3 ayat 21 dan 22 berbunyi, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan rahmat-Nya, namun dalam terjemahan bahasa Inggris
adalah His compassions, yang artinya belas kasihannya. Belas kasihan siapa yang tidak habis-habisnya? Belas kasihan Tuhan dalam huruf besar. Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah dan Dia adalah Allah Bapa. Karenanya, belas kasihan Allah Bapa tidak habis-habisnya. Itu sebabnya dalam ayat 23 Yeremia berkata, "Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu." Belas kasihan Allah Bapa selalu baru setiap pagi, tak habis-habisnya. Tentang hal ini Roh Nubuat menuliskan dalam Para Nabi dan Raja halaman 185 paragraf 6. Dijelaskan, Allah yang kita sembah itu panjang sabar, tak habis-habisnya rahmatnya. Ratapan 3 ayat 22. Sepanjang masa pintu kasihan terbuka, Roh-Nya mengajak manusia supaya menerima karunia kehidupan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Yeskiel 33 ayat 11. Memang adalah rencana setan yang khusus membawa manusia ke dalam dosa, lalu kemudian membiarkannya di sana, tak berdaya dan tanpa pengharapan, tidak berani memohon pengampunan. Tetapi Allah mengajak, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Yesaya 27 ayat 5. Di dalam Kristus, semua jaminan telah disediakan, semua yang membesarkan hati ditawarkan. Inilah maknanya belas kasihan Allah Bapa tidak habis-habisnya, sebab Allah Bapa tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik tersebut, supaya ia hidup. Belas kasihan Allah Bapa tidak pernah habis, oleh karena Dia rindu umat-umatnya bertobat. Namun apa yang terjadi dengan manusia? Kita baca My Life Today halaman 327 paragraf 4. Dikatakan, banyak orang yang mengaku Kristen terlalu banyak berdiam di sisi gelap kehidupan. Di saat mereka dapat bersukacita di bawah sinar matahari, mereka mencela ketika mereka seharusnya gembira. Mereka berbicara tentang pencobaan ketika mereka seharusnya memberikan pujian atas berkat-berkat limpah yang mereka nikmati. Mereka melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, menimbun kekecewaan, dan mengeluh atas kesedihan, dan sebagai akibatnya menjadi berat dan sedih. Padahal seandainya mereka menghitung berkat mereka, mereka akan menemukan begitu banyak berkat-berkat itu sehingga mereka lupa menyebutkan kejengkelan mereka. Jika mereka setiap hari akan mencatat nikmat yang diberikan kepada mereka, jika mereka akan mengisi pikiran mereka dengan memori berharga dari kebaikan yang diterima, berapa banyak kesempatan yang akan mereka temukan untuk mengucapkan terima kasih dan pujian kepada pemberi semua kebaikan. Inilah manusia, saudaraku dalam Tuhan. Tidak pandang usia, gantinya berada di bawah terang sinar matahari, malah lebih senang di dalam kegelapan. Gantinya bersyukur, malah sukanya mengeluh. Ada saja kekurangan yang dilihat. Pikiran mereka isinya hal-hal yang negatif, yang meskipun mereka coba sampaikan secara positif, namun tetap hasilnya negatif, karena sumbernya negatif. Pikiran kita harus diisi dengan bukti-bukti berkat Tuhan yang begitu limpah, sehingga apa yang kita sampaikan adalah ucapan syukur dan terima kasih kepada sumber segala berkat, yaitu Allah Bapa. Terlebih kita berterima kasih atas belas kasihan-Nya yang selalu baru setiap pagi. Mengapa demikian? Mengapa disebutkan selalu baru setiap pagi? Mari kita baca terjemahan Alkitab yang berikut ini dari Contemporary English Version. Disebutkan di sana, "If He had not been merciful, we would have been destroyed. The Lord can always be trusted to show mercy each morning." Terjemahan bebasnya, kebaikan Tuhan tidak pernah gagal. Jika Dia tidak berbelas kasih, kita akan dihancurkan.
Tuhan selalu dapat dipercaya untuk menunjukkan belas kasihan setiap pagi. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, jika Tuhan dalam huruf besar, yaitu Allah Bapa, tidak berbelas kasihan kepada kita, kita pasti hancur. Namun Tuhan, yaitu Allah Bapa, selalu dapat dipercaya karena setiap pagi Dia nyatakan belas kasihannya. Apa maksudnya? Untuk menolong memahami makna ayat ini, mari kita baca Ayub 7 ayat 17 dan 18. Dikatakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Allah kunjungi kita setiap pagi, dan kita diuji setiap saat. Kemudian kita baca Sefanya 3 ayat 5. Mari kita perhatikan. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi Ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Pagi demi pagi Allah Bapa memberi hukumnya. Terjemahan dalam bahasa Inggris versi King James lebih tepat. Di sana dikatakan, every morning doth He bring His judgment to light. Setiap pagi, katanya, Allah Bapa membawa penghakimannya atau keputusannya. Tidak heran Yeremia berkata bahwa belas kasihan Allah itu selalu baru setiap pagi. Sebab setiap pagi Allah kunjungi kita, Allah uji kita setiap saat, dan bawa keputusannya. Apakah keputusannya? Kita bisa bangun pagi ini dan mendengarkan renungan pagi. Itu semua sering kita anggap otomatis. Kita bikin yang kita mau sepanjang hari, lalu pergi tidur di waktu malam, dengan penuh keyakinan besok pagi pasti bangun. Adalah baik untuk yakin besok pagi kita bisa bangun, tetapi yakin atas apa? Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita kaji perbuatan kita sepanjang hari, apakah sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Tentu ada yang tidak selaras. Pasti ada saja pelanggaran hukum yang kita lakukan. Nah, kalau tidak selaras karena ada pelanggarannya, lalu besok pagi waktu Allah datang berkunjung dan membawa keputusannya, adakah kita didapati benar? Sudah pasti tidak didapati benar, karena kita ada pasti melanggar. Nah, kalau kita didapati tidak benar, apakah keputusannya? Apakah hukumannya? Ingat, upah dosa adalah maut. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku dalam Tuhan? Allah Bapa masih izinkan kita untuk bangun setiap pagi untuk menikmati hari yang baru. Bahkan pada hari yang baru tersebut kita masih saja terus berbuat dosa. Tetapi besok paginya Allah Bapa datang dan bawa keputusannya kepada kita, dan Dia izinkan lagi kita bangun. Begitu terus sampai kita berusia 70 tahun atau 80 tahun atau kalau masih boleh sampai 90 tahun. Setiap pagi Allah Bapa bawa keputusan atas hidup kita, dan oleh karena belas kasihannya yang tidak habis-habisnya, kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa bangun pagi. Itulah sebabnya renungan hari ini berjudul, hanya oleh rahmat-Nya kita tidak binasa. Sebab Allah tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi pertobatannya. Allah Bapa berikan kesempatan kepada kita berulang-ulang setiap pagi berpuluh tahun agar kita bertobat. Tetapi itu semua kita anggap biasa. Malah banyak dari umat Allah bangun pagi sudah tidak sempat berdoa, dan bahkan tidak sedikit yang sudah tidak sempat renungan pagi. Semoga mulai dari hari ini kita berubah. Ratapan 3 ayat 21, 22, dan 23 menjadi pembaharuan bagi kita semua, bahwa belas kasihan Allah Bapa selalu baru setiap pagi, dan setiap pagi kita bangun dan bersyukur dan memuji Dia. Kita jalani hidup sepanjang hari dengan sukacita dan pujian, sebab Allah Bapa memberikan belas kasihannya yang berlimpah dan tak habis-habisnya kepada kita. Dan teristimewa, belas kasihan Allah Bapa Dia wujudkan dalam Anak-Nya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar, halaman 62 paragraf 5. Di dalam Kristus semua jaminan telah disediakan. Semua yang membesarkan hati ditawarkan.
Jaminan untuk kita dapat bangun pagi dalam Yesus. Jaminan untuk menerima keselamatan ada dalam Yesus. Karenanya, belas kasihan Allah Bapa yang tak habis-habisnya itu ada di dalam Yesus. Dan Yesus saat ini masih bertugas sebagai pengantara kita kepada Bapa di dalam bilik yang maha suci. Itu sebabnya jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita gunakan. Mari kita semua datang kepadanya, mohon pengampunan dosa dan pembersihan dosa, agar bila mana pintu kasihan ditutup, kita semua didapati benar dan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Engkau izinkan kami bangun pada pagi hari ini untuk menikmati hari yang baru dan bahkan mendengarkan sabda firman-Mu yang menasihatkan kami serta memberikan kepada kami pencerahan, makna daripada kasih-Mu atau rahmat-Mu atau belas kasihan-Mu yang tak habis-habisnya Engkau karuniakan kepada kami, yang selalu baru setiap pagi. Sebab sebenarnya setiap hari Engkau uji kami, setiap pagi Kau kunjungi kami dengan membawa keputusan-Mu, hukuman-Mu kepada kami. Dan Engkau terus berikan kepada kami kesempatan demi kesempatan untuk bangun setiap pagi, agar setiap hari, bahkan berpuluh tahun, Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk bertobat. Sebab Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi pertobatannya. Terima kasih ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin sempurna oleh karena kehadiran anak-Mu dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.